Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari yang sangat indah ini, kita telah dilayani oleh tim Praise and Worship gereja kita dan telah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Dan pada pagi hari ini, kita terus dengan firman Tuhan yang terambil daripada Keluaran pasal 14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat 14. Saya membacakannya sesuai dengan terjemahan Alkitab yang ada pada saya, yang berkata demikian: Adapun orang Mesir, segala kuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihiron dan depan Bait Sifon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kubur di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin mendengar daripada penguraian firman-Mu. Hamba menyerahkan pribadi hamba sepenuhnya kepadamu, agar Tuhan mengurapi dan memakai hamba-Mu pada pagi hari ini, agar lewat firman Tuhan kami diberkati, bahkan iman kami bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, lindungi kami dan Engkau menguasai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini berjalan menurut kehendak-Mu. Roh jahat dan kuasa setan yang hendak mengganggu, kami ikat dan perintah keluar dengan nama Tuhan Yesus, agar kami memiliki kesejahteraan dan ketentraman di hadapan hadirat-Mu, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapa, terima kasih karena permohonan doa yang kami naikkan kepadamu, Tuhan mendengar dan Tuhan juga menjawab bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saya ingin membawa kita dengan satu tema, yaitu masihkah ada harapan bagiku? Masihkah ada harapan bagiku? Dalam teks yang kita baca tadi, tidak ada kalimat yang kita temui tentang adakah harapan bagiku. Yang namun pun dia tidak tersurat, tetapi dalam teks yang kita baca, kata-kata ini tersirat dalam hati umat orang Israel. Karena dalam teks yang kita baca ini,
umat Israel mengalami satu peristiwa yang sangat sukar, yang memberi kepada mereka perasaan putus asa dan tidak memiliki harapan lagi. Setelah umat Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan menuju ke laut, dan di mana mereka bermalam yaitu di Pihahirot dekat Baal Zephon. Di sana umat Israel bermalam. Ketika bangsa Mesir melihat umat Israel bermalam di tempat itu, maka Firaun mempersiapkan pasukan berkudanya, bala tentaranya untuk menyerang umat Israel. Ketika umat Israel berpaling dan mereka melihat Firaun maju untuk menyerang, karena di mana mereka bermalam itu mereka berhadapan dengan lautan. Di hadapan mereka dihadangkan dengan lautan, dan di belakang mereka dikejar oleh musuh. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keadaan yang seperti ini menimbulkan satu pertanyaan dalam hati umat Israel, adakah harapan bagiku? Karena tidak ada jalan keluar, mau maju laut di depan, mau mundur musuh di belakang, mau berdiam diri pasti dibunuh. Maka itu saudara-saudara, umat Israel benar-benar terhimpit. Tetapi di dalam mereka mengalami situasi yang seperti ini, firman Tuhan datang kepada mereka. Karena saat mereka berhadapan dengan situasi ini, mereka marah kepada Musa. Mereka tidak harap dengan Musa lagi, karena mereka mengungkit perkara-perkara yang mereka katakan kepada Musa di Mesir. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam keadaan yang seperti ini, firman Tuhan datang kepada mereka melalui Musa. Yang namun pun mereka memiliki soalan dalam hati, adakah harapan bagiku? Kita lihat apa firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada mereka, yaitu janganlah takut, berdiri tetap. Kita lihat dalam ayat 13. Dalam ayat 13 mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan ingatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam umat Israel mengalami terhimpit, firman Tuhan datang kepada mereka melalui hambanya Musa yang berkata, jangan takut, berdirilah tetap. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melihat situasi yang seperti ini persis seperti apa yang kita hadap hari ini. Hampir 1 tahun kita berhadapan dengan COVID-19. Banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Ada yang sudah putus asa, ada yang sudah berhenti untuk berdoa karena bingung dan tidak tahu apa yang akan mereka buat. Karena melihat COVID-19 menyerang seluruh dunia. Kita lihat daripada pandemi ini, kita memperhatikan tidak ada vaksin untuk melawannya. Tambah dia menyerang, vaksin untuk melawan virus ini tidak ada.
Dan muncul lagi adalah keadaan ekonomi semakin hari semakin merosot. Justru itu saudara-saudara, kita dalam perkara yang dihimpit oleh keadaan ini. Dan oleh sebab itu kita melihat umat Israel dalam mereka mengalami terhimpit, firman Tuhan datang kepada mereka, jangan takut, berdiri tetap. Jadi saudara-saudara, walaupun kita diserang dengan COVID-19, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki pendirian yang tetap di dalam Tuhan dan menunggu apa yang Tuhan lakukan. Maka itu saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perhati, perkara itu tidak mungkin bagi mereka. Melihat keadaan itu tidak ada jalan keluar, hal itu tidak mungkin, meragukan. Karena mereka melihat laut di depan dan musuh di belakang. Kita juga mengalami hal yang sama. COVID semakin menyerang, vaksin belum ada untuk melawan penyakit ini. Pasti banyak orang yang mengatakan tidak mungkin. Kalau kita perhatikan, mereka marah kepada Musa. Saudara-saudara, situasi ini selalu terjadi dalam kehidupan orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya. Kalau kita mengalami perkara yang sukar, kalau kita terhimpit dengan kesulitan hidup, selalunya kita cepat marah. Karena kita tidak tahu jalan keluar daripadanya. Lalu kita lihat mereka hilang percaya. Kalau kita perhatikan, Musa selalu berbicara kepada mereka. Namun mereka sudah hilang kepercayaan kepada Musa sehingga mereka marah padanya dan tidak percaya apa yang Musa sampaikan. Yang kedua, kita lihat di tengah-tengah umat Israel terhimpit, firman Tuhan berkata kepada mereka, lihat keselamatan dari Tuhan. Ayat 13b yang berkata demikian, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada mereka. Dalam satu saat yang begitu padat dan singkat, firman Tuhan itu datang kepada umat Israel yang berkata kepada mereka, yaitu lihat keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah hal yang seperti ini bagi manusia sangat mustahil. Karena kita sangat terbatas, tidak punya kuasa apa-apa untuk melawan keadaan yang seperti ini. Hanya Tuhan saja yang dapat mampu melakukan perkara besar. Kita melihat Tuhan yang menghukumkan orang Mesir melalui 10 tulah itu. Ini membawa umat Israel memikir kembali. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Allah melakukan banyak mujizat di Mesir. Allah menghukum orang Mesir melalui 10 tulah yang menimpa orang Israel. Orang Mesir. Jadi oleh sebab itu, kita lihat, ini untuk mengingatkan umat Israel kembali, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu, yang menghukum musuh mereka sebelum mereka keluar.
Lalu kita melihat Tuhan melalui iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dengan mata kepala saja itu mustahil. Apabila kita melihat pekerjaan Allah itu melalui iman yang teguh dan kita memiliki harapan bahwa Tuhan memberi jalan keluar. Lalu kita lihat dalam Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini kata Daud, pertolonganku. Daud dia tidak mengatakan bahwa pertolongannya datangnya dari para askarnya. Tidak. Daud mengatakan pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita lihat dalam dunia ini, tak pernah satu buku menceritakan bahwa ada Allah lain yang mencipta langit dan bumi seperti Allah kita. Kalau Allah kita mampu menciptakan langit yang besar dan bumi yang luas ini, maka itu kita tak usah ragu. Maka dengan itu kita tunggu keselamatan, pembebasan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena Allah itu mengasihi. Allah tidak membiarkan kita menderita. Allah tahu tangisan kita. Allah tahu doa saudara. Allah tahu pengharapan saudara. Maka dengan itu lihat, Allah melakukan keselamatan yang besar bagi kita yang namun pun terhimpit pada hari ini. Lalu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, berdiam diri saja. Saudara-saudara, dalam ayat 14 kita perhatikan dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan berdiam saja. Saudara-saudara, di dalam situasi kita terhimpit, kita banyak bicara. Dalam kita terhimpit ini kita banyak cerewet. Tuhan suruh kita diam, bukan diam peluk dada. Tetapi kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kuasa Tuhan, merenungkan hati Allah yang sangat mengasihi kita. Ketika mereka menerbangkan roket ke bulan, dari angkasa lepas mereka lihat bumi kita. Waktu mereka melihat bumi kita ini dari angkasa lepas, bulatan bumi kita sebesar bola. Kalau bulatan bumi kita sebesar bola, saya bertanya, manusia sebesar apa? Kalau di mata manusia bulatan bumi kita sebesar bulatan bola dari angkasa lepas, jadi manusia sebesar apa? Sebesar debu. Debu yang kecil itu Allah memperdulikannya dan melakukan perkara besar, karyanya yang besar di atas kayu salib untuk menyelamat umat manusia yang dikasihinya. Maka itu saudara-saudara, Allah itu sangat mengasihi kita. Di tengah-tengah kita berdiam diri berhadapan dengan tekanan COVID-19, jangan memikir hal-hal yang lain dan jangan melihat kepada COVID itu. Mari lihatlah kepada Tuhan, renunglah kebaikan Tuhan. Allah itu setia dan mengasihi kita. Kita lihat apa arti berdiam diri.
Kita lihat dalam Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini arti diam. Diam artinya merenung diri sendiri di hadapan Allah. Untuk melihat diri sendiri, menyelidiki diri sendiri. Apakah diri kita berkenan di hadapan Tuhan? Kalau tidak, kita harus bertobat. Di tengah-tengah kita berdiam diri berhadapan dengan COVID-19. Kita harus menyelesaikan hidup kita di hadapan Tuhan. Membereskan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya berdiam. Kedua, tinggal diam. Diam hanya menyerah diri seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan agar Tuhan menguasainya. Jangan membiarkan diri kita menguasai dan pikiran kita menguasai perasaan kita. Biarlah Tuhan menguasai diri dan perasaan kita. Lalu kita lihat, tinggal tenang, tenangkan pikiran, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Tenang, kalau kita tidak tenang, maka pikiran yang baik itu menjauh daripada kita. Kalau kita tenang menghadapi kesulitan, maka kita memiliki pikiran yang benar dan positif dalam menghadapi tekanan hidup. Maka itu firman Tuhan begitu jelas. Ketika kita menghadapi atau terhimpit dengan keadaan, kita tenang saja, relax. Lalu kita mengarahkan pikiran dalam pikiran yang positif. Maka kita menemui segala kebaikan dan kebenaran, dan dari itu Anda mengalami damai dan sukacita. Lalu yang terakhir kita lihat dari ayat ini, percaya. Percaya kepada Tuhan. Jangan percaya dengan kata-kata orang. Percaya dengan apa yang difirmankan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, pesan dari firman Tuhan begitu jelas. Firman Tuhan itu datang ketika tepat pada waktunya, ketika kita dalam kesulitan hidup. Maka itu berpeganglah dan dengar firman Tuhan. Tunggu apa yang Tuhan lakukan. Pasti keselamatan Tuhan yang Tuhan janji akan terjadi. Kita sampai kepada kesimpulan. Orang yang bertahan dalam kesempitan adalah orang yang tidak merasa takut. Karena ketakutan membuat kita hilang harapan. Percayalah, keselamatan yang dari Tuhan hadir tepat pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Karena itu berdiam dirilah di hadapannya sambil memeriksa dirimu, maka engkau pasti menang. Mari kita berdoa.